Lagi di Gops TCG, sekarang gue lagi sama champion dari GT Bogor. Mantap. Siapa nih? Kenalin dulu dirinya. Nama gue Abrar. Nah, kemarin gue pas GT Bogor pakai deck Salaman Grid. Kali ini kita bakal bahas decklistnya. Yang pertama adalah ada 3 Gazelle. Jadi semenjak rilis kemarin dia lepas jadi 3 ya. Terus ada 2 Salaman Grid of Fire. Kenapa bawa 2? Karena ini kan Garnet bagi gue. Kalau misalnya ke draw 1, gue masih ada 1 lagi buat di special summon sama Stalio. Oke. Terus 1 Mir, 1 Whistle, 1 Foxy, 1 Spinny, 1 Jaguar. Mereka ini fungsinya untuk extender doang. Tapi biasanya ini yang menjadi card yang bakal jadi kombonya. Oke, gue mau nanya bentar. Jaguar kayaknya udah ngerasa nggak diperluin nggak sih Jaguar? Kapan lu perlu buat Jaguar? Jaguar itu diperlukan ketika lu lagi grinding. Efeknya dia ini kan bisa nge-recycle. Jadi ketika lu butuh, gue butuh link 2 lagi, gue balikin link 2, gue special summon dia, jadi gue bisa link 2 lagi. Tapi untuk di first combo nggak kepake? Nah, kurang kepake sekarang. Nggak kayak dulu kan jantungnya gitu. Ya, sekarang kurang. Biasanya kayak gini aja, gue sering kondisi ketika di extra deck gue udah nggak ada Raging Phoenix, di field gue ada Raging Phoenix. Gue recycle 1 Raging Phoenix gue di graveyard, special dia, Raging Phoenix gue railing, kayak gitu. Oke, berarti tetap wajib bawa 1 Wajib ya? buat grinding. Terus lanjut, ini starter kesukaan gue, jadi debug. Dari dia bisa kemana-mana, tapi gue nggak kekunci Cybers atau Fire. Oke. Terus ada lanjut, ini Code of Soul. Dia ini gunanya buat bikin Pyro Phoenix di turn lawan. Jadi ketika di railing, Pyro Phoenix bakal ngedakin semua ya, dan musuh untuk recovery akan susah. Jadi efeknya banish dari graveyard ya? Banish dari graveyard di turn lawan. Langsung link? Terus immediately link 3 ke atas Cybers. Cuma kalau ada fieldnya, kita bisa railing jadi ya. Oke. Nggak harus Salaman Grid linknya berarti? Saya. Cuma Harus? enggak, yang penting link 3. Oh. Kalau ini cuma minta link 3 ke atas Cybers. Jadi lu kalau mau bikin Trisbaena atau Zero Boros juga bisa. Oh, terus Biden Zero Boss Cybers ya? Cybers. Berarti bagus tuh bisa buat salah satu tech Bisa option. kemana-mana sebenarnya. Atau kalau lu main Ignister, lu bawa ini bisa jadi link 5 barunya Firewall. Oh. Si siapa namanya? Yang CAC. Darkfleet. Ya, yang CAC. CAC itu Singularity. Ya, bisa bikin singularity di Link 6. terlawan. Anjay. Lanjut ya. Standard hand trap, Maxi, Es Blossom, 3 Veler, 1 Bell, 1 Droll. Kenapa tuh? 1 bel 1 draw. Gua bawa Droll itu karena takut kadang ada aja orang random bawa Droll di main deck. Jadi bisa gua buat ban cross out. 1 Bell ini hanya ketika gua lagi butuh aja. Nggak terlalu penting karena ketika musuh Collet atau musuh Togahime bisa gua chain beginian. Tapi biasanya kalau gua handnya bagus, ketika musuh Togahime gua juga nggak peduli. Jadi ini bener-bener kalau ya cuma situasional ya. Oke. Berarti itu one off ya, come in handy aja lah. Ya benar, kalau ada bagus, nggak ada ya sudah gitu. Bisa buat proteksi juga, bisa Bener, buat bisa offensive atau defensive. Ya, mantap. Lanjut, spellnya Salaman Grid, 3 circle karena sudah lepas 3. 1 wheel, Dulu sempat limit. sempat limit. Makanya sekarang pas lepas 3 enak banget. Gila, Gazelle 3, Circle 3, Bener. tanya juga. Gazelle 3, jadi itu aja Gazelle gua tuh ada 3 Gazelle, 3 circle, 6 sama 3 lidi debug. Plus gua bawa Sanet Mining juga. Full Sanet mainnya berapa? 2, 3? oh 2. Berarti 11. Lanjut, nah ini Spicy Tech Salaman Grid yang baru. Apa tuh? Apa? Salaman Grid Charge. Ini ketika ke draw, gue bisa play ronde biru. Kalau nggak ke draw, gue bisa recycle ketika gue lagi grinding. Karena efeknya target 3 fire di banisan atau di field, di graveyard sorry. Special 1, balikin 2 ke deck. Oh, berarti buat recovery bisa, recursion juga bisa Benar. ya. Ya ketika di ini biru bisa gue recovery kalau punya ini. Lanjut, biasa 1 field. Lanjut, spell yang lain. Silent Mining untuk tadi search apapun yang gue butuhkan di deck. Cuma cukup 2 ya? Cukup 2 sekarang, karena overkill kalau buat 3. Terus Collet, ya bener Collet. Ya, kok. Cross out, 3T. Nah, kenapa gue bawa 3T cuma 1? Orang sering nanya ke gue. Karena deck gue itu nggak terpengaruh. Jadi kalau cuma di hand trap Es Blossom, Veler atau ya yang monster-monster, gue nggak terlalu peduli. Kecuali di biru. Oke. Jadi ya cukup bawa 1, kalau ketika ke draw gue bisa cek hand lawan. Kalau nggak ya sudah, biarin aja. Lanjut yang terakhir, trap-trapnya. 1-1, kenapa gue cuma bawa 1-1? Karena sekarang sudah ada Raging Phoenix. Raging Phoenix itu bisa nge-search apapun yang kita butuhkan. Terus lanjut, kenapa cuma bawa 2 Imperm? Berapa? Karena gue ngerasa gini, Imperm itu ketika ada 2 di tangan, nggak bisa dipakai barengan. Jadi mending Veler 3 gitu. Satu Ya ya? kalau ini Jadi, ketika aktif, ini udah nyangkut di tangan, nggak bisa. Sebenarnya bisa dipakai, cuma nggak Ya nggak bisa satu chain link. ya nggak bisa di dalam satu channel. Harus nunggu chain lain. Jadi udah terlambat lah pokoknya. Lanjut, kita masuk ke extra deck.
3 balai links biasa, Standar ya, 3 standar, balik. 2 Sunlight Wolf, Udah satu ketiga Hita. ya. Udah nggak 3 karena sekarang udah Raging Phoenix mainnya. Oke. Kita biasa lah kan sekarang meta fire. Terus ada Cyber's Wicked. Nah, Cyber's Wicked ini jago kenapa? Karena dia bisa nge-add Salaman Grid yang baru. Salaman Grid Whistle. Whistle itu tuner. Jadi bisa dipaksa ke arah sini. Nah, kenapa masih bawa begini? Karena starter gue itu Lady Debug. Jadi gue masih bisa ke arah sini karena gue belum kelok apa-apa. Lanjut. Toga Hime biasa. Sekarang jadi staple semua deck fire. Terus 3 Raging Phoenix. Oh, 3. Kenapa bawa 3? Karena ya ketika grinding di field gue masih ada Raging Phoenix, gue tinggal railing aja ketika gue butuh sesuatu. Terus bisa dibalikin juga ya? Iya, benar. Jaguar. Terus 2 Pyro Phoenix. Nah, ini orang-orang tanya, kenapa sekarang bawa Pyro Phoenix? Tadi, Code of Soul. Gue bisa pakai efek yang ke railingnya di turn lawan sekarang. Ya, betul. Kan kalau dulu nggak ada akses untuk bikin railing di turn lawan. Kalau sekarang efeknya apa kalau di railing dia? Efeknya dia kalau ke railing destroy semua kartu di field lawan. Terus efek keduanya itu, sebenarnya efek keduanya juga keren. Apa? Gue bisa target satu link di graveyard lawan, gue special summon ke fieldnya. Terus efek terakhir ya, gue bisa ngeburn kalau musuh special summon link di field. Buat time ya? Ya, jadi bisa buat time. Lanjut, Mirage Stalio 1, karena cuma butuh 1 sekarang. Iya. Sama apa? Yang terakhir lain? adalah Horse Prince. Nah, ini orang-orang tanya juga Horse Prince buat apa? Horse Prince itu efeknya kalau ke synchro bisa special level 3 fire dari deck. Which is gue bisa special summon Code of Soul dari deck. Oke. Jadi ketika gue lawan deck bukan Fire King atau Snake Eye yang ketika di destroy seneng, gue bisa sengaja paksa tarik Code of Soul dari deck. Gue bisa ya combo-combo di turn lawan gue bisa Pyro Phoenix. Oke. Gitu. Kalau misalkan si Code of Soul udah di tangan, Ya, spesialnya apa? ini bisa S Blossom. Jadi gue bisa nyari hand trap 1 dari deck. Jadi lo SSS Blossom terus lu Gua recycle pakai Sunlight Wolf. Salah Wolf buat add ke tangan. Betul. Oke. Lanjut. Menarik. Sidingnya ya. Sidingnya itu biasa Ini karena sidingnya kan ini untuk kapan ini? Kemarin ya? kemarin ya. Soalnya siding kan kadang-kadang kalau kita setiap turnamen pasti Beda-beda. ganti-ganti kan. Cuma kemarin kan metanya Faceless Voice, Snake Eye, Fire King. Jadi gue mikir pertama gue bawa ini dulu, Phantasmai. atas Mai. Karena si Fire King dan Snake Eye itu kan hard link banget mainnya. Main link. Ya. Lanjut ada Nibiru. Nibiru ini sangat nge-punish deck Snake Eye. Ya. Deck Snake Eye ketika sudah di Nibiru dia nggak bakal bisa bangun. Ya. Lanjut Kalau Fire King masih bisa. ada 2 Bestial. Dua Nah, Bestial. 2 Bestial ini sebenarnya cuma buat nge-punish deck-deck Versus Voice. Kalau mereka main nggak play round. Terus kenapa gue lebih milih pakai Bestial bukan di Crow? Pertama gini, gue mikir kalau lawan Fire King atau Snake Eye ya sudah gue counter pakai 2 hand trap ini. Jadi gue sudah nggak perlu tambah Didi Crow untuk overkill. Yang kedua, kalau ini itu lebih nge-plus dibanding Didi Crow. Iya, karena satu tukar dua. Ya, ketika lawan versus voice, ini gue bisa nge-add Druisum, atau ketika ini muncul, gue send, gue bisa tiba-tiba Iya. ngirim 1 kartu lawan. Satu tukar dua. Dan sekarang juga Snake Eye itu dia choke point-nya sebenarnya di IV Masquerena-nya. Ya, itu juga bisa kena. Jadi Ya, ketika Masquerena. Flamber's efek target Masquerena, kita buang Masquerena-nya. Ya, itu karena buat interupsi di turn lawan dia nggak Benar. Masquerena banget. Si Snake Eye. Lanjut, ini kemarin kartu MVP yang bikin gue menang. Kaiser Colosseum. Anjir. Nah, kenapa ini jadi MVP? Belum lama ini keluar ruling baru kalau Kaiser Colosseum itu anti Nibiru. Nah, dijelasin di situ kalau ketika efek yang bukan inherent bakal bikin monster musuh lebih banyak dari kita, itu nggak bisa aktif sama sekali. Karena Nibiru apa? Nibiru itu resolve-nya tribute dulu punya semua di field dan special sama Nibiru dulu baru token. Oh, gitu. Jadi karena ruling itu otomatis musuh lebih punya lebih banyak monster daripada kita. Walaupun kosong ya. Walaupun kosong. Jadi karena itu yang tak bilang, dia itu koheren. Jadi semua harus berjalan sesuai resolve-nya. Oh. Beda dengan inherent ya. Jadi pada saat efeknya itu resolve akan ada suatu saat di mana Monster musuh lebih banyak. Musuh lebih banyak Ya. ya. Tadi kan Nibiru dulu, Benar. baru then token. dia Special token di field lawan. Karena dia in sequence kan. Benar. Karena kalau Harus sequence itu satu-satu. kalau kita maxi itu drawnya 2. Bener. Kalau misalkan dia spesialnya barengan bisa. Mungkin berarti. bisa ya. Oh, gitu yang Jadi bikin ini dari kemarin yang bikin gue menang. Jadi ketika gue sudah pasang ini, gue bakal combo semau gue. Gue nggak peduli S, nggak peduli Eveler, nggak peduli Imperm. Ya, soalnya deck lu sih buat lawan hand trap kecil kan gampang. Kan? Bener. Jadi ini udah lewat. Oh, gitu. Terus lanjut 3 back row head,
Kenapa gue cuma bawa Cyclone 2? Karena gue sudah punya si Foxy. Foxy itu juga bisa dianggap kayak MST. Ya. Dan ya HFD, biasalah. Yang terakhir ini, anti-spell. Di meta sekarang orang kena anti-spell berhenti langsung. Karena mereka bener-bener rely sama spell trap. Spell, buat lawan apa? Voiceless Flash bisa, walaupun Voiceless Flash bisa play around ya, karena dia bisa pasang dari deck. Cuma kan kayak Novox pasang satu, udah dia butuh buat masang-masang lain dari tangan, kurang lebih begitu. Snake Eye pun juga begitu, dia butuh. Snake Eye kan gampang, outnya tinggal SP sebenarnya. Ya sebenarnya gitu, cuma kan kalau gua udah jadi board, dia bakal susah jadi SP. Ya. Dan Fire King pun juga dia butuh pasang field. Ya. Pasang field dan pasang continuous ya, ketika pasang ini dia nggak akan main kemana-mana gitu. Nah, Oke. Oke, thank you banget nih Abrar. Banyak banget ilmunya tadi yang bisa di-share ya, thank buat you. teman-teman. Ya. Congrats Akbar udah jadi champion Thank di you. GT Bogor. See you dengan duels berbakat lainnya. Dadah.